Walaupun dalam kondisi dan situasi yang berbeda-beda, setiap orang bisa saja mengalami serangan kepanikan. Dan kapasitas setiap orang untuk menghadapi kepanikan itu pun berbeda-beda. Ada yang sanggup sesegera mungkin mengatasinya, tetapi ada yang begitu sulit untuk menanganinya karena seperti dihantui, dan kepanikan itu menjadi begitu merampas, mengikat, membuat orang yang mengalaminya itu tidak tahu harus berbuat apa. Atau sebaliknya, dia bisa melakukan hal yang tidak masuk akal, hal-hal yang membingungkan orang yang melihatnya. Dari manakah sumber kepanikan itu? Sesungguhnya kepanikan, kekhawatiran, kecemasan itu berasal dari satu sumber, yaitu roh ketakutan, spirit of fear. Karena seseorang takut maka dia khawatir, karena seseorang takut dia cemas, dan karena dia takut dia menjadi panik, dan saat panik dia kehilangan akal sehat. Dia bisa mendadak menjadi begitu reaktif, mungkin bisa menjadi histeris. Namun bagaimana caranya meredakan kepanikan? Dengan iman percaya kita. Memang tidak semudah mengatakannya, tetapi kondisi kepanikan sebenarnya adalah sebuah praktikum iman pula, yang unik, yang setiap kita bisa mengalaminya, tetapi sekaligus juga Tuhan bekali dengan cara untuk meredakannya. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan yang menyapa lagi. Hari ini dari satu ayat di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, dibacakan dari versi Alkitab Bahasa Indonesia masa kini. Sebab roh yang Allah berikan kepada kita bukanlah roh yang membuat kita menjadi penakut. Sebaliknya, roh Allah itu membuat kita menjadi kuat, penuh dengan kasih, dan dapat menahan diri. Ungkapan ini diucapkan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius, dalam rangka menenangkan Timotius yang memang kurang berpengalaman dan dalam usia mudanya sudah dipercaya untuk menjadi pelayan Tuhan. Dengan berbekalkan pendidikan dari keluarganya memang tidak cukup untuk Timotius menjadi seorang pemimpin jemaat. Dan dalam masa pelatihan oleh Rasul Paulus kepada Timotius ini, banyak sekali nasihat-nasihat yang Paulus berikan. Dan apa yang Paulus berikan itu adalah hal-hal yang praktis berkaitan dengan kebutuhan Timotius, yang memang pada dasarnya sering dipenuhi oleh rasa takut. Bahkan dia bisa disetir atau digerakkan oleh ketakutannya itu sehingga tidak dapat berbuat seperti layaknya seorang yang melayani Tuhan. Namun di dalam bagian ini Paulus mengingatkan satu hal yang penting, yaitu bahwa bekal untuk seseorang mengatasi ketakutannya itu adalah dari Tuhan. Dengan satu kepastian bahwa Allah memberikannya, berarti Allah menganugerahkan roh yang bukan roh ketakutan. Kata roh ketakutan ini sebenarnya roh seorang penakut. Digunakan kata dalam bahasa Yunani yaitu deilos, yang berarti adalah seseorang yang hidupnya digerakkan oleh rasa takut itu. Sehingga karena rasa takut itu menggerakkannya, muncullah tadi rasa cemas, khawatir, termasuk juga kepanikan. Dan saat kepanikan itu menyerang, tentu saja seseorang menjadi kebingungan. Bahkan orang-orang di sekelilingnya pun bisa menjadi bingung melihatnya. Tetapi dengan satu keyakinan bahwa Tuhan yang mengaruniakan roh yang
bukan membuat seseorang menjadi penakut, tetapi Tuhan membekali dengan 3 hal yang penting menjadi cara untuk seseorang bisa meredakan ketakutan penyebab kepanikannya, yaitu pertama-tama diberikan roh yang membangkitkan kekuatan, atau digunakan kata dunamis, sesuatu yang punya daya atau kekuatan yang sangat besar, yang sangat dahsyat. Dari kata dunamis ini muncul kata dinamit, sesuatu yang kecil tetapi itu bisa melakukan satu gerakan yang besar. Dan ini dikontraskan dengan kata deilos tadi, yaitu seorang yang digerakkan oleh ketakutan, maka dunamis itu adalah digerakkan oleh satu kekuatan dari Tuhan menyebabkan dia justru dapat bergerak dengan benar. Dan yang kedua, bekal untuk meredakan kepanikan yang sering dihadapi oleh Timotius yang bersumberkan ketakutannya itu adalah kasih. Dan ini sudah tidak asing lagi. Kitab suci jelas mengatakan bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih mengalahkan ketakutan itu. Ketika kita dikasihi, ketika kita penuh dengan kasih, maka tidak ada takut lagi. Dan kita akan berani menghadapi tantangan hidup yang berat pula. Bahkan termasuk menghadapi hal-hal yang sulit yang ada di hadapan kita yang bisa saja menyebabkan kita cemas, khawatir, dan panik. Dan yang ketiga, dikatakan bahwa roh Allah itu juga memampukan seseorang untuk dapat menahan diri, dapat menguasai diri, dapat membuat seseorang itu memerintahkan dirinya untuk tenang. Dan ini adalah kekuatan dari Tuhan. Memerintahkan diri untuk tenang berarti lebih dari sekedar menguasai diri, tetapi bisa meredakan sedemikian rupa. Ada penafsir yang mengatakan mengubah pikiran atau switch the mind, mengganti pikiran itu, mengarahkan kepada hal-hal yang baik, yang indah, yang mulia. Dan ini yang bisa meredakan kepanikan itu. Lewat pesan Paulus kepada Timotius, Tuhan ingin juga mengatakan kepada setiap kita yang hari-hari ini mungkin dilanda kepanikan. Mungkin panik ketika mendapati bahwa hasil periksa dokter atau hasil periksa lab atau tes kesehatannya justru menunjukkan satu hal yang mengkhawatirkan. Lalu menjadi panik. Positif terkena virus, wah kita menjadi panik. Atau mungkin seorang teman kita tertular dan kita menjadi panik. Atau mungkin kehilangan pekerjaan, kita bisa jadi panik. Tetapi janji firman Tuhan hari ini jelas. Roh Allah adalah roh yang justru membangkitkan kekuatan, kasih, begitu pula kemampuan untuk bisa menahan diri dan memerintahkan diri untuk tetap tenang. Karena itu, roh Allah itulah yang kita butuhkan hari-hari ini. Mari kita berteduh di bawah naungan roh Allah itu. Roh yang memberikan ketenangan, memberikan kekuatan, memberikan kasih, dan memberikan kemampuan untuk bisa menahan diri di tengah-tengah kepanikan, kekhawatiran, dan kecemasan yang kita hadapi. Dan pada saat kepanikan itu terjadi, segeralah berbalik pada Tuhan dan jelikan pandangan padanya. Karena saat kita berpaling dari Tuhan yang penuh dengan kekuatan, kasih, dan kemampuan untuk kita bisa menahan diri, saat itulah kepanikan memaling ketenangan kita, mencuri kenyamanan kita, mengusir kedamaian di dalam hati kita. Karena itu segeralah berbalik pada Tuhan, jelikan pandangan kepadanya. Tuhan akan bersamamu meredakan kepanikanmu. Amin.